Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Novi Yulistian, SPD selaku guru BK di SMA Negeri Tanjung Kerta. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai kepekaan diri dan sosial. Manusia tumbuh dan berkembang di sebuah lingkungan dengan rasa peka. Peka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah mudah merasa, mudah terangsang, mudah bergerak tentang neraca peralatan mekanis, tidak lalai, mudah menerima atau meneruskan pengaruh cuaca dan sebagainya. Sementara kepekaan adalah perihal peka, perihal mudah bergerak tentang neraca, timbangan, dan sebagainya. Kesanggupan bereaksi terhadap suatu keadaan. Apabila dikaitkan dengan kondisi sosial, maka kepekaan sosial ini adalah kemampuan untuk merasakan dan mengamati reaksi-reaksi yang terjadi di lingkungan serta perubahan orang lain yang ditunjukkannya baik secara verbal maupun nonverbal. Seseorang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi akan mudah memahami atau menyadari adanya reaksi-reaksi tertentu dari orang lain, entah reaksi tersebut positif ataupun negatif. Adanya kepekaan sosial akan membuat seseorang dapat bersikap secara tepat terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Rasa peka dapat diungkapkan secara lisan ataupun secara perilaku. Peka secara lisan adalah bagian dari rasa kepedulian yang diungkapkan langsung secara lisan terhadap suatu keadaan atau kejadian tertentu sehingga merasakan apa yang dilihat secara visual, didengar audio, dan dilihat dan didengar atau audito visual. Peka secara perilaku merupakan perwujudan kepedulian sosial secara spontanitas atau terorganisir yang dilakukan dalam bentuk sikap dan perilaku yang konkret terhadap suatu keadaan ataupun kejadian tertentu baik secara visual, audio, dan audiovisual. Peka secara perilaku. Nah, tadi peka secara perilaku ya. Selanjutnya ini adalah kepekaan diri dan sosial menurut ahli Montessori mengklarifikasikan periode sensitif ini ke dalam 6 kategori. Di antaranya yang pertama, sensitif atau peka terhadap tata letak. Kedua, belajar melalui panca indera. 3, sensitif atau peka terhadap objek kecil. 4, sensitif atau peka terhadap jalan. 5, sensitif atau peka terhadap bahasa. Dan yang keenam, sensitif atau peka terhadap interaksi sosial. Lalu bagaimana caranya untuk menumbuhkan kepekaan diri dan sosial? Pertama, menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang. Ketiga, memperhatikan dan memperbaiki cara berbicara. Kemudian yang keempat, terlibat dalam kegiatan sosial. Kelima, mengembangkan empati. Keenam, berperilaku prososial. Dan yang ketujuh, melihat dan bertindak. Melatih kepekaan diri, andai kata kita ingin tahu bagaimana masa depan kita, sederhana sekali. Lihat apa yang kita lakukan saat ini. Kalau saat ini kita pemalas, yang akan terjadi adalah masa depan yang suram. Begitupun bila licik, pasti masa depan kita tidak berbeda jauh dengan kelicikan yang dikerjakan saat ini. Karena segala yang kita lakukan akan kembali kepada pelakunya. Jenis kepekaan diri dan sosial. Jenis kepekaan diri dan sosial ini yang pertama kepekaan terhadap pemberitaan, yang kedua mencermati fenomena perilaku atau ikut-ikutan, kemudian yang ketiga gemar berbagi kepada orang lain. Orang-orang membutuhkan orang yang menunjukkan bahwa mereka peduli. Ini menurut Richelle E. Goodrich. Terima kasih, demikian penyampaian dari Ibu. Sampai berjumpa lagi dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.